kamu itu jantungnya udah 15%, sisanya. Fungsi bekerja. Sisa fungsinya 15%. Kalau kamu nggak minum obat seumur hidup, kamu bisa maaf ya ini ngomong kematian mendadak. Lu merasa down dalam pengertian bahwa banyak kerjaan yang hilang? Iya. Ntar gue sedih nih. Lu katain apa? Ya lu tau lah ya, kayak begitu-gitu. Ngondek lah lu. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Roy Kiyoshi. Hai. Apa kabar bro? Kita udah terakhir kali udah berapa lama ya? Terakhir di 2018-19 2019-an. Bukan di sini waktu itu. Iya, di studio lama banget, parah. Tapi ini keren banget sih, keren abis. Roy, yes. Gua tuh stres. Nah, kenapa tuh? Karena gue tuh jarang banget baca berita. Lo nonton TV jarang, baca berita jarang. Tiba-tiba kemarin dari si Levi bilang, Mas, ini sorry ya, if I'm wrong, tell me I'm wrong. Tiba-tiba Levi bilang, Mas, nggak mau ngobrol sama Roy Kiyoshi. Dia bilang gitu kan. Oh, boleh, bahas apa gitu kan. Biasa kan gitu kan, bahas apa. Nggak, soalnya katanya Roy divonis dokter umurnya tinggal 2 tahun. Dan I was like, hah? Gua kaget gitu kemarin. Terus yang bener lu katanya, divonis dokter umurnya tinggal 2 tahun. Terus katanya, iya mas katanya. Oh oke. Terus tapi ngomongin apa nanti di podcast? Gue bingung nih kalau nanyanya begitu nih. Gue bilang enggak maksudnya. Tapi enggak, Roy, is it serious? Serious. Jadi emang iya beneran itu terjadi. Aku juga kayak disambar geledek maksudnya kayak gak ada apa-apa, gak ada hujan, gak ada angin, begitu gitu kena. Itu jadi kayak aku sendiri gak percaya sih dengan opini dokter pada kala itu. Tapi ya gimana ya, udah terjadi ya harus percaya juga bahwa itu terjadi. Ini kapan? Gitu. Februari 2022 gitu Om. Jadi 2022 Februari aku kena. Awalnya aku batuk-batuk nih. Rongsen dong. Habis rongsen kelihatan tuh jantung gue agak bengkak gitu. Terus gue nanya dokter, ini gimana? Ini kenapa kok bisa jantung bengkak? Akhirnya aku ke salah satu rumah sakit yang gak bisa aku sebut di sini. Akhirnya aku divonis ada pembengkakan jantung. Masih gue belum percaya Om. Jadi kardiomiopati. Kardiomiopati. Dokter pertama bilang gini, kamu harus ini ya, kalau enggak kamu kayak Haji Mas Said meninggal gitu. Harus apa? Harus dioperasi pasangnya apa bla bla. Aku nggak ngerti Om. Jadi pada kala itu pas dokter pertama udah ngomong kayak gitu kan serem dong. Pindahlah ke dokter yang lain. Dokter kedua ngomong gini, kamu itu jantungnya udah 15%, sisanya. Fungsi bekerja. Sisa fungsinya 15%. Kalau kamu nggak minum obat seumur hidup, kamu bisa maaf ya ini ngomong kematian mendadak seperti itu. Kardiomiopati itu kan kayak gitu. Jadi ada obat-obatan yang harus diminum untuk memaintain katanya gitu. Jadi nggak sembuh nggak bisa Om. Jadi pulih iya, terkontrol iya, kayak orang kena diabetes. Jadi terus minum obat seperti itu. Ya udahlah. Nggak disuruh operasi tapi? Belum. Akhirnya pindah nih ke dokter yang 3 nih. Gue kan serem ke dokter yang 3 nggak nakutin sih ngomongnya enggak. Cuma memang tetap sama aja ngomongnya harus berobat terus. Kalau nggak berobat terus itu ya kematian yang mendadak seperti itu loh. Ya udah akhirnya sampai sekarang pun aku tetap berobat. Tapi aku kayak mengambil alternatif Chinese herbal. Ini berobatnya dari yang mana nih, dokter keberapa nih? Yang dokter yang ketiga itu kan udah ya suruh minum obat terus. Nah akhirnya aku belakangan ini nih sekitar 3 bulanan inilah, Desember Januari ini aku memutuskan untuk udahlah gue stop berobat untuk yang medisnya. Aku mau ke alternatif Chinese gitu. Itu yang aku pilih sekarang. Nah buktinya aku baik-baik aja kan. Tapi lu udah cek lagi belum saat ini? Atau agak takut ya kali ya? Iya nih bingung gue kalau ke dokter pasti ngomongnya begitu-begitu mulu ya. Pusing juga sih. Cuma aku punya mindset yang nggak mungkin dokter bilang begini, tapi gue
mindset gue kan harus lebih bagus ya daripada opini dokter gitu. Roy, sih ya. Gua mah teman lu ya, gua doain yang terbaik buat lu. Amin, Om. Yang pasti gua percaya kalau mindset kita baik, karena gini loh, penyakit kebanyakan juga dari mindset. Iya, benar. Orang nggak cancer, dibilang cancer bisa jadi cancer beneran. Betul. Itu fakta ya. Itu nocebo namanya. Nocebo tuh apa ya, kayak lu ngerti lah, maksudnya image negatif dikasih ke seseorang, akhirnya orang tersebut bisa masuk kan image negatif tersebut kan. Cuman kalau lu sendiri Roy, kalau gue balik ke belakang Roy, ini kan kalau lu bilang Februari 2022, then it's been a year. Satu tahun ya. Udah setahun dong. Setahun yang lalu. Nah, lu emang kerasa gitu, maksudnya dibilang jantung tinggal 15% tuh lu terasa? Berasanya gini Om, kayak lu tuh kalau lagi jalan ke mall gitu, capek banget gitu, gitu, capek banget. Jalan ke mall nih? Jalan ke mall aja, terus kayak naik loteng gitu kan, rumahku ada lantai 2 gitu, naik ke atas udah ngap. Tapi ya sekarang alhamdulillah ya, maksudnya udah agak mending lah, maksudnya gak terlalu kayak dulu banget, bisa tiba-tiba kayak gitu, kayak sesak banget. Itu yang awal-awalnya begitu gejala-gejalanya. Cuma kan udah di maintain dengan Chinese herbal, semua udah bagus-bagus kan. Maksudnya gini, udah lumayan ada perubahan nih. Maksudnya kayak, kok gue sekarang lebih kuat ya, gue kayak lebih fresh. Kayak Om Didi lihat hari ini gue fresh kan. Makanya lu gak kayak orang sakit. Karena gue ngerasa kalau kita mindsetnya bagus gitu, mudah-mudahan kita menarik itu jadi bagus gitu. Itu sih sebenarnya prinsip aku sekarang ya. Ya sekarang pakai jus-jusan juga, herbal, sarang burung, minum ginseng, tim ayam, minum. Berarti makanan diet diatur? Diet banget sih enggak ya. Maksudnya jenis makanan diatur? Gak boleh makan yang asin-asin. Karena nggak tahu, dokter bilang katanya mengganggu fungsi jantung, sama minumnya harus dibatasin. Jadi minumnya satu hari itu cuma bisa yang sekitar 1.500 ml gitu. Cuma karena aku bandel ya, nggak tahan aus Om. Jadi minum aja, minum air putih gitu. Itu tuh sejak kapan ngerasain sesak napas ya? Dari Februari itu. Dari mulai Februari itu. Ngap aja. Kemana-mana harus bawa oksigen portable. Yang kecil itu, yang semprot itu. Itu sih. Cuma ya aku bolak-balik tegesin lagi sekarang. Nih gue udah sehat nih. Gue ngerasa sehat nih sekarang gitu. Gue ngeliat tuh juga sehat, dan kita doain lah ya, yang pasti ya kita semua percayalah mindset itu ngerubah segala sesuatu. Iya. Ini Roy, ini pasti netizen ini pasti nanya nih sama lu nih. Lu emang nggak ngeramalin lu bakal kena begini? Itu udah pasti pertanyaan itu keluar nanti. Iya. Iya kan? Gue nggak, iya sih. gue bukan nggak ngeramalin, maksudnya gue, gue ngerasa sih. Bingung ya? Bingung gue. Kalau lu ngerasa, gue juga bingung. Lu ngerasa berarti lu bisa ngerasa hidup lu lebih panjang dong. Aku ngerasanya, aku feel better now. Kayak ngerasa, ya pasti lebih panjang sih harusnya sih. Ya. Biarin aja lah. Gue gak mau ramalan gue, apapun mindset dokter tuh ngeganggu pola pikir gue gitu. Tapi memfilter tuh itu sekarang. Is this possible kejadian ini semua? Kan tadi kita bicaranya karena pikiran lo ya. Mungkin nggak ini semua juga terjadi karena lu stres gitu? Stres waktu ya. Lu dapat kasus waktu itu kan gara-gara gara-gara obat tidur ya. Iya, kasus obat tidur. Obat tidur sampai ditangkap. Gimana itu? Ya sebenarnya ya itu juga ya, maksudnya dari sejak saat itu sempat terpuruk sebenarnya. Nah makanya pelan-pelan aku pengen banget mengembalikan antusiasme gitu kepada Roy Kiyoshi lagi gitu, bahwa kasus yang dijebak kemarin itu adalah ya udah bagian dari masa lalu. Cuma berharapnya terus membuka lembaran baru dan punya kesempatan yang lebih bagus lagi sekarang. Ya ini ya teman-teman juga perhatikan ya. Ini ilmu juga, ini obat tidur yang dipakai itu jenis aprazolam lah ya. Iya dulu tanpa resep. Tanpa resep. Jadi tanpa resep. Nah kalau tanpa resep itu masuknya bisa kayak obat-obatan terlarang. Iya betul. Jadi makanya bisa diciduk kalian gitu. Benar. Walaupun kayaknya nyiduknya milih-milih kali ya.
mungkin ada cepunya gitu kan. Pasti ada cepunya tuh kayaknya tuh. Pasti. Ya kan? Karena kalau obat tidur doang kayaknya malas banget nangkepnya deh gue. Kalau gue jadi polisi lo ya. Gue bersih dari yang. Gue nangkepnya sabu gitu. Itu bersih semua. Iya makanya. Kedeteknya itu obat tidur tanpa resep doang. Tapi sekarang artinya kalau lu minta resep boleh dong. Boleh sama aja. Sama aja kan. Cuma sekarang saya punya resep. Itu punya resep sekarang, bedanya gitu doang. Tapi itu ngebuat lu ini nggak, maksudnya? Pasti down. Down pasti. Ditanya nggak down ya nggak mungkin lah ya. Down banget iya. Kan pada saat terjadi itu kan otomatis kayak seminar-seminar di cancel, program-program di postpone gitu. Jadi itu yang ngebuat gue jadi mungkin kepikiran juga kali ya gitu kan. Nggak semua orang tahu apa yang terjadi kan sebenarnya seperti itu. Jadi tapi ini udah rahasia umum sih sebenarnya. Kalau aku kasus itu adalah ada seseorang di belakang itu gitu. Udah nggak tahu sih, itu udah ketahuan sih. Dan lu merasa down dalam pengertian bahwa banyak kerjaan yang hilang? Iya. Ntar gue sedih nih. Banyak hilang kesempatan itu ketika sudah terjadi kasus itu, dan untuk bangkitnya kan pelan-pelan banget kan. Oh ya? Bangkitnya pelan-pelan lagi. Kita bangun lagi dari awal gitu, kepercayaan masyarakat bahwa antusiasme mereka gitu sih. Dan itu terasa? Beneran sih, ada ngerasa sih. Maksudnya dari kerjaan, dari apa, dari acara TV, dari apa terasa? Sedikit berasa sih, ada berasa sih harusnya. Udah lama, Roy. Udah lama sih, cuma apa guanya aja ya ngerasa minderan gitu kali ya. Tapi gue pengen ya itu tadi ya supaya kembali lah. What do you lose actually? Lu kehilangan apa sih sebenarnya? Gue kehilangan kan kepercayaan untuk mengisi program seperti itu. Kan hal-hal seperti itu kan hilang juga kan. Jadi aku ya mulai dari nol lagi, merintis dari bawah lagi gitu Om. Oh ya? Iya benar. Impact mungkin udah 2020 ya itu kejadian. Cuma kok gue ngerasanya kayak nggak tahu ya. Ini lu sedihnya karena apanya nih? Karena lu dijebak atau sedih karena gue kehilangan momen gitu aja. Jadi dijebaknya itu udah bodo amat deh. Itu bukan sedih karena itu berarti? Oh bukan, udah enggak lah. Gue udah ikhlas. Ya tapi kan itu semua gara-gara terjebak dong. Itu ya udahlah ya. Cuman yang aku fokus sekarang ini adalah gue harus kerja keras lagi sekarang gitu. Gue harus lebih giat lagi, apalagi tahun kelinci ini kan, kelinci air ini. Gue pengen aja lebih kerja keras supaya untuk mengembalikan masa-masa yang dulu yang hilang seperti itu sih. Lu kan ngerti nih, paham tentang gini-ginian. Kalau kelinci air tuh gimana dong? Tahun kelinci menurut aku ya, tahun ini yang luar biasa gitu. Untuk siapa nih? Untuk apapun kita gitu, untuk semua ekspansi orang? Tahun kelinci menurut aku tahun yang sangat banget untuk kerja. Ke Pak Jokowi dong kerja terus ya. Aman, pokoknya kerjaan di tahun ini kita, karena tahun kelinci itu sangat kalem gitu, sangat oke sekali. Nggak, kan biasanya kalau tahun kelinci itu cocoknya sama show apa, show apa. Ini tapi, gitu nggak? Ini sih kalau dicocokin sama show yang lain sih kayaknya enggak lah ya. Untuk in general aja. In general. Lebih santai ketimbang tahun 2022 kemarin. Kalau ini kita kerja keras dikit udah ngasilin kesempatan yang banyak gitu. Kesempatan ekspansi bisnis gitu. Apapun yang kita mau tahun ini menurut aku ya oke banget sih. Makanya ini tahun ini aku pengen apa sih lu pengen apa sih coba? Gue pengen dapat program lagi, program reguler gitu. Apapun itu, horror kah, talk show kah, apapun itu lebih. Gue pengen comeback gitu, ngerti gak sih? Gitu sih, kembali ke dunia gue yang asli. Gitu. Gue masih nggak paham. Maksud gue, lu kan kalau menurut gue harusnya gara-gara masalah tersebut harusnya TV nggak akan ini kan? Apa perasaan gue doang ya? Ya gue nggak tahu ya, maksudnya gue nggak paham juga gitu ya. Tapi masyarakat kehilangan kepercayaan sama lu, menurut gue banyak juga yang ketangkap lebih dari lu kok. Masalahnya kan banyak juga.
yang kayak gitu. Cuma ya masih ya masa-masa traumatiknya, masa-masa kayak traumanya itu masih sih di aku. Masih membekas. Kalau teman ada kehilangan nggak? Gara-gara masalah itu? Ada sih. Serius banyak yang hilang. Cuma ya udah gitu, ya kalau lagi kena masalah hilang berarti dia bukan teman yang baik kan, berarti. Iya dong. Iya. Ya udah nggak apa-apa sih. Gue udah nggak mau pusing teman yang lain lah, ya udah. Iya. Yang penting gue kerja sekarang, program reguler. Kebanyakan temen juga pusing ya. Iya pusing. Tiba-tiba sekarang gue udah ngecilin inner circle gue. Tiba-tiba ngecepuin gue, pusing kan. Padahal gue udah berusaha baik loh. Ya. Oke lah. Ya tapi lu tuh yang orang baik lah, makanya harusnya kita kan udah kenal lama. Iya makanya. Aduh udah tahun zaman jebot burger awal. Iya kan dari awal-awal. Hitam putih lah apa bla bla bla. Iya. Tapi lu juga maksudnya jadi kalau sekarang olahraga, lu kan gila olahraga dulu kan? Dulu. Sekarang ya kan? Udah kempes. Jadi kalau ngeliat Roy Kiyoshi nih ya, kalau ngeliatin Instagram dia tuh gue suka bingung gitu. Ntar kadang-kadang dia six pack gitu. Iya benar. Ntar kadang-kadang suka sama dia pakai baju gombor-gombor nutupin perutnya buncit. Nanti six pack lagi. Iya benar. Nanti tiba-tiba berotot. Iya benar. Gak konsisten ya. Lu tuh gimana sih? Emang kalau lagi pingin. Emang begitu gitu gue. Ya gitu-gitu aja sih. Gue pernah lihat foto lu yang di Instagram yang bawa anjing atau ya bener gak sih? Bawa anjing ya. Ada yang bawa anjing. Bawa anjing malamut. Six pack gitu pokoknya. Ya kan. Terus di foto di gym pernah sekali gitu gue ngeliat kan. Tangan oke, perut oke, apa oke. Gue bilang nih, wih keren nih gitu. Udah gitu berubah lagi. Berapa lama? Oh dia pakai baju terus nih sekarang nih. Iya gitu lah. Tergantung suka-suka lah maunya gimana. Iya. Tapi kalau sekarang lu masih boleh olahraga gak? Boleh, cuma jangan terlalu capek. Kalau angkat berat gitu kan kadang suka ngos-ngosan kan. Ya. Gitu. Paling aku cuma 30 menit sih sebenarnya sekarang. Gym angkat berat 30 menit doang udah. Ya, tapi... Cuma aku pengen banget six pack kayak dulu gitu, tapi susah banget ya. Ya. Kayak nggak tahu umur gue ya. Tenaga gue sama keinginan gue kayaknya nggak sinkron. Apa yang gue mau gitu. Tapi anyway si dokter yang terakhir tersebut dia nggak ngejudge lu dong umur lu nggak kan? Dia nggak ngejudge. Dokter yang terakhir nggak ngejudge apapun. Cuma memang tetap dia ngomong sih harus minum obat seumur hidup. Tapi dia nggak bilang akan meninggal, enggak. Dokter yang pertama yang ngomong. Dokter pertama, dokter kedua iya. Dokter yang kedua juga iya ngomong. Iya. Roy, gue tuh penasaran deh. Gue tuh ya mudah-mudahan amit-amit ya jangan kejadian gitu. Tapi ketika dokter di depan muka lu ngomong, ini umur kamu tinggal 2 tahun, itu rasanya bukannya tambah stres ya? Tambah stres sampai cepat mati kan? Iya iyalah stres banget. Bengong. Masa iya gue mau mati gitu? Dalam hati ngomong gitu. Masa iya? Gitu sih. Masih nggak terima dong? Nggak terima lah ya. Makanya itu gue kapok sih berobat kayaknya kadang takut diomongin yang enggak gitu. Yang penting sekarang nih ya, aku kan udah lebih better sekarang, udah ngerasanya lebih nyaman. Aku tuh prinsipnya gini, aku mau panjang kayak mau pendek umurnya, pokoknya gue harus berbuat banyak kebaikan. Gitu. Apapun yang terjadi ntar aja deh. Yang paling penting kita memupuk kebaikan itu dalam diri kita, karma baik lah gitu. Definitifnya lu membuat kebaikan, ya mudah-mudahan umur panjang ya pasti ya. Tapi definitifnya berbuat kebaikan tuh dalam hal apa? Definisi berbuat kebaikan. Buat lu. Buat gue, ya supaya hidup kita jauh lebih bermakna gitu Om. Kayak mau panjang mau pendek yang penting kita bermakna. Buat orang lain tuh kita bernilai gitu. Sekarang ya Om, gue kasih tau lu nih, di sini nih gue bilang tiap seminggu sekali, 2 minggu sekali tuh aku bagi-bagi nasi padang loh di jalan. Gue kan bisa nyetir ya, gue pakai supir gue tinggal buka kaca, bang ini bang ada nasi gitu, bagi-bagi di jalan. Beli nasi padang, terus udah gitu aku ya ayam goreng bagi-bagi gitu. Itu buat siapa orang di jalan? Buat orang-orang pemulung di jalanan. Jadi aku kayak
gue harus berbuat baik sebelum ajal gue meninggal gitu. Berbuat baik terus gitu. Itu sih definisinya, supaya kita bernilai lah buat orang lain. Iya. Ini nanti aku rencana, aku mau beli sendal, banyak banget sendalnya. Terus gue sendal. Kenapa sendal? Aneh ya gue. Kalau makanan Padang gue masih paham. Iya, paham kan? Sendal gini, gue lihat pemulung tuh suka nggak pada pakai sendal. Jadi tunggu bentar, Anda tahu dari mana nggak dijual lagi itu sendal? Oh iya bener ya. Masa iya dijual lagi? Bisa aja, orang dia udah terbiasa nggak pakai sendal. Iya sendal lah ya, yang satu cuma 9.000 gitu kan, gue kasih buat mereka supaya nggak, kakinya nggak kena paku gitu. Itu yang di pikiran aku. Berbagai macam ide kreatif di otak gue tuh, kayak pengen nolongin orang bermacam-macam gitu. Ntar sendal lah, ntar nasi padang gitu. Itu macam-macam sih. Nggak pernah lu kontenin? Enggak pernah aku kontenin. Enggak juga sih. Enggak. Ya enggak, kalau kontennya juga enggak masalah sih menurut gua, maksudnya. Ribet juga kan kalau untuk konten kan, maksudnya nge-set up semua itu menjadi sebuah tontonan, bingung juga sih esensinya apa gitu. Iya sih. Gue ngelakuin, gue tahu sendiri, ya udah gitu aja. Itu kepuasannya di hati ya. Iya, kepuasannya di hati itu. Berarti sekarang lu sibuknya apa? Off air ngisi di acara-acara di hotel sebagai narasumber. Terus udah gitu sibuknya itu tadi bagi-bagi kegiatan sosial. Terus kemudian masih ngelobi sana sini dengan banyak spedil ya. Semoga deh. Jadi amin. Gue pengen banget ya itu sih, selain off air, talk show yang biasa-biasa itu masih oke. Program-program yang durasinya nggak terlalu lama. Tapi kalau lu diminta untuk acara TV, sebenarnya kalau diminta nih untuk acara TV, mimpi lu punya acara TV apa? Apapun itu sekarang. Apakah horor, apakah talk show, apakah komedi, apakah kan sekarang apa sinetron? Sinetron udah pernah, ya kan? Oke juga. Lu mas semua udah pernah. Iya sih. Cuma ya itu lah, semua apapun itu, mau horor, komedi, talk show, co-host atau host seperti itu ya, kayak zaman tahun 2018 2019 itu kan itu full program gitu kan. Itu oke juga sih, apapun itu lah Om, maksudnya kayak kata kamu bilang, mau talk show, mau horror, apapun, gue sekarang hajar bleh gitu. Tapi yang lu passion sebenarnya semuanya sih. Yang belum pernah dapet apa deh? Yang belum pernah dapet, ya yang udah pernah semua nih acara TV ini. Acara TV udah sih, cuma apalagi ya, bingung. Ada ide gak Om? Biar kita. Ya kan bisa aja lu mau jadi juri pencarian bakat. Oh iya, bisa kan? Juga ya. Iya ya. Dilihat dari sisi ini ya, misalnya gue sebagai juri, terus gue nilai, oh lu bagusnya gini. Iya gitu bisa ya. Loh. Bisa ya. Iya loh. Boleh. Iya kan keren loh. Amin. Iya amin dong. Amin lah. Oke, bisa. Mau. Ya mudah-mudahan nih di TV-nya juga ngelihat nih. Ini dia mindsetnya nih lagi sangat positif soalnya sekarang. Iya. Nah terus lu tuh sekarang yang ada di otak lu, akhirnya lu naruh bahwa umur lu akan panjang. Sekarang iya. Gitu ya. Ya itu, balik lagi, kalau positive thinking, mudah-mudahan semua berjalan baik. Kalau positive thinking kita umurnya panjang, ya mudah-mudahan umurnya panjang gitu sih. Aku percaya kok, masih banyak tugas yang belum aku beresin di dunia ini gitu. Nolongin orang, nafkahin keluarga aku kan tulang punggung keluarga ya Om. Mamaku, papaku gitu kan, sayang sama mereka semua. Jadi ini yang memotivasi aku untuk hidup lebih lama gitu. Nyokap lu tahu gak? Nyokap gue tahu apa? Masalah ini. Masalah apa tuh? Yang dibilang lu cuma 2 tahun umurnya. Oh tahu. Cuma my mom itu orang yang sangat luar biasa support. Aduh, ntar gue kalau ceritain nangis deh pokoknya. I want to know. Ya mama luar biasa gitu. Ketika aku divonis, dia menguatkan aku untuk enggak deh kita berobat lagi yang lain gitu. Jadi ya gitu sih. Jadi ya my mom is the best pokoknya untuk mensupport aku. Jadi saat lu down malah disupport ya? Disupport sama mama. Di mana mereka semua meninggalkan gue
kena kasus atau gue lagi sakit, disitulah terus Mam nggak pernah berubah dan nggak pernah pindah posisi untuk mensupport aku itu. Waktu kasus itu nggak pernah ninggalin aku, sampai nungguin di sana. Ya, gue pernah baca di ruangan itulah ya, gue nggak berani ngomong. Ya itu dia, Ma gue luar biasa, nggak berubah sama sekali. Di mana orang yang ninggalin gue lagi sakit di nggak ada atau apa, semua Mama luar biasa deh pokoknya Om. Keren banget, I love you Mom. Gitu. Sedih banget dengan cerita lu. Iya, gue harus bangkit untuk orang-orang yang gue sayang. Ya. Berbuat baik dan semuanya. Ya. I'm agree with that. Memang kadang-kadang tuh lu juga harus, lu nggak pengen ini ya, nyari kayak second alternatif ke luar negeri. Mau rencananya mau ke Pineng. Cuma ini masih dalam bentuk wacana sih Om. Maksudnya kenapa sih lu tuh takut dokter apa takut? Sekarang takut divonis. Iya sih, bener juga ya. Ntar kesana lagi gue tambah stres lagi, gimana dong? Iya sih, bener udah positif nih, ya. udah oke nih. Masa ntar kalau denger lagi down lagi nggak ya? Toxic gak? Gimana tuh? Kita harus memfilter gak sih? Tergantung jawabannya. Tergantung jawaban. Gue orangnya kepikiran loh Om. Kalau dikatain apa pasti mikir sih sebenarnya. Ya lu kenapa gitu sih? Gak ngerti gue. Aneh ya. Lu iya kan, dulu kan lu sempet juga ngobrol sama gua, ya kan, pada saat lu dikata-katain orang, lu kepikiran, lu bilang gitu. Kenapa? Bukannya lu kan harusnya paham bahwa itu negatif thought yang ada di otak lu dong jadinya. Kadang sih, kadang ya gimana ya, nggak kepikiran nih. Kadang di gue sekarang pun gue diam-diam bye-bye juga dihujat. Ya iyalah, kan? emang siapa sih yang nggak menghujat kita? Iya, ya tapi gue sedihnya adalah orang-orang yang di belakang gue yang ngebaca sih, maksudnya. Dek, lu dikata-katain gini-gini, iya sabar ya Dek. Gue juga ngerasa sedih sih sama mereka, maksudnya mereka yang sayang sama gue jadi kayak keikutan kepikiran gitu. Ya sekali dua kali dikatain ya udahlah ya gitu. Cuma kalau terus-terusan tiap hari kayak muka lu tuh kayak ini strawberry gitu ya. Lu zaman dulu banget dong. Zaman dulu banget. Udah berubah kan sekarang, tetap aja dikatain logo Arsenal lah, Beauty Blender tuh masih sekarang. Iya, bener buset dah. Sosial media gue joget-joget aja yang standar aja udah kayak dibilang. Di TikTok. Lu katain apa? Ya lu tau lah ya, kayak begitu-gitu. Ngondek lah lu. Terus apa gitu ya, kayak gitu-gitu. Nih maaf nih Roy ya. Tapi yang dikatain kan lu tahu dong bahwa lu bukan satu-satunya orang yang dikatain begitu Roy. Iya dong. Teman-teman lu yang artis-artis juga banyak yang kata-katain kayak begitu dong. Maksudnya dong. Itu tuh lu bacain tapi. Kadang baca sih. Iseng juga gue ya. Ya udah mau diapain gitu sih. Ya tapi sekarang kan lu harus positive thinking. Iya, kan, positive thinking. Ada komen sekarang di kayak, aku kan sekarang rajin TikTok kan nih. Komen kadang aku baca, kadang ya aku skip. Cuma kalau aku jujur nggak bohong gitu ya, kadang kalau ada komen negatif kebaca, ya kepikiran dikit sih. Kan kadang itu kan komen-komen kan selalu terus gitu kan. Ya udah gitu. Lu balas nggak itu? Enggak. Capek kali balas satu-satu. Nggak, yang negatif itu lu balas? Enggak sih, gue cuma bilang gini kadang kalau lagi live gitu. Lu suka nonton, nggak suka di swipe aja gitu. Jangan ngomen negatif di gue. Gitu. Aku ngomong gitu sih. Nggak usah ini ya. Tapi memang netizen kita tuh lucu. Gitu. Maksudnya ada komen di YouTube gua gitu ya. Orang ngomong gini, maaf ya, kali ini gua skip, nggak mau nonton, amit-amit gitu. Gue mikir gitu, Anda sopan sekali ya, skip aja kok minta izin dulu. Iya kan? Iya benar. Iya kan? Memang targetnya kan bikin lu down, targetnya kan itu kan. Kalau makin ditanggepin makin ini gak sih? Makin jadi gak sih? Makin jadi, menurut gue makin jadi. Jadi kayak begitu-gitu. Ya intinya yang terus berkarya bisa berkarya kan, nggak tetap berkarya aja. Gitu. Kalau mereka mau nangkepin seperti apa, ya tanggepin aja. Karyanya juga tidak ada kok. Iya benar. Gitu. Lagian gue gimana ya? Gue nggak cari makan sama, gue nggak makan dikasih orang mereka gitu kan. Ya udah itu yang bikin gue kuat sih sebenarnya. Kecuali Anda di TikTok main di lumpur, saya yang ngata-ngatain. Gitu ya. Oh iya ya. Demi gift lo itu. Itu tahu nggak sih ibu-ibu yang main di lumpur itu? Tahu banget, buset dah.
Gue kayak buset ya demi gift ya kayak begitu. Gue kemarin, gue sih nggak nyalahin. Lu nyawer gak akhirnya? Nggak aja. Gue sih nggak nyalahin teman-teman gue yang ada di TV ya. Karena ya begitu jadi host, gue tau lah rasanya jadi host bintang tamu kalau dikasih ya kita harus jadi host gitu kan. Cuman kemarin tuh gue bego banget ketika diundang ke TV. Oh iya, oh itu. Anak sama ibunya itu diundang ke TV. Gue tahu. Gitu. Terus lu ini kan? Gue marah-marah, gue bilang yang bener aja nih TV gitu undang beginian. Ya, gue kan nyalain temen-temen gue yang jadi host karena gue tahu kalau lu jadi host di sana, mau nggak mau, lu mau nggak mau ya lu dikontrak untuk kerja gitu kan. Cuman di embrace gitu loh. Udah itu anaknya juga bilang lagi, ya ini nyari duit begitu. Salah tuh ya sebenarnya. Iya dong, masa nyari duit? Masa masukin di TV gitu maksudnya. Iya maksudnya. Tapi sekarang katanya dipanggil polisi aja. Hah, serius lu? Gara-gara apa? Ya gara-gara itu yang jadi maksudnya mentreat mamanya. Orang tua itu. Untuk mandi lumpur itu. Iya. Gitu. Oh, oke. Lu dan dia beneran dong. Jadi dia kasih tahu duitnya ada berapa buat beli motor, buat beli apa. Oh gitu. Iya, dari duit ibunya mandi air, mandi lumpur itu. Gila. Tapi menurut lu sendiri itu salah kan harusnya. Gini, menurut gue ya bukan salah lagi ya. Itu nggak layak untuk dipertontonkan gitu. Mandi lumpur. Iya, katanya surga di telapak kaki ibu. Tapi masa ibu lu suruh mandi lumpur demi gift? Sawerannya gede kali ya. Ya itu bisa beli motor, bisa beli iya, gila ya, gokil banget. Apa komputer game. Oh, TikToknya dinonaktifkan Levi? Iya Mas, karena banyak yang report gitu. Akhirnya dinonaktifkan. Iya. Dari Kominfo minta. Oh gitu. Dari Menkominfo. Iya. Oh gila ya. Berarti emang ini ya. Iya. Nggak oke. Menkominfo dapat info dari saya ya, Pak, atau gimana? Karena saya marah-marah dulu, Pak. Bener. Yang kemarin juga kan gue marah-marah sama KPI. Fajar set boy. Terus udah gitu netizen ini ya nggak paham maksud gue loh. Apa tuh? Jadi coba dong. Gini, gue tuh marahnya adalah kenapa Fajar Set Boy itu bisa masuk TV gitu. Again ya, gue nggak bete sama pembawa acaranya karena pembawa acaranya gue tahu ya mau tidak mau lah gitu ya. Tapi gini Pak, saya marahnya gini loh. Kalau Fajar Set Boy ada di sosial media, ya sudah. Tapi pengalaman saya pada saat saya punya acara TV, saya sering sekali kena tegur KPI. Iya kan, kena tegur KPI. Nah, terus kalau ada anak di bawah umur masuk ke TV ngomongin percintaan, ada mantannya dan sebagainya, kok tidak ditegur? Saya dulu ditegur banyak banget loh. Iya benar. Elunya yang ditegur ya? Iya, saya ditegur waktu itu. Acaranya kena, guanya kena, ininya kena. Cuman katanya kalau anak di usia di atas 12 tahun boleh menceritakan tentang kisah cintanya. Itu kan juga aneh, Pak. Oh iya. Anak di atas 12 tahun berarti usia 13 tahun boleh bercinta-cinta di acara TV atau gimana gitu loh makanya. Jadi itu yang gua gak paham juga ya sebenarnya. Iya makanya gitu. Yang gua bukan bete sama TV-nya, bete sama apanya enggak. Ini ngapa saya dulu ditegur banyak banget. Kenapa sekarang akhirnya gimana Fajar Set Boy? Di ini akhirnya katanya lagi, apa disarankan untuk tidak ya, Levi ya? Nggak ada main di TV lah, belum nggak ada lagi Mas. Dia baru di channel YouTube aja. Yang itu gimana kalau menurut kamu udah Korla? Waduh. Tapi kan diundang sama Kemenparekraf. Aman ya? Diundang sama Kemenparekraf kan. Ya kalau diundang sama Kemenparekraf berarti kan hebat ya. Cuman tolong yang diundang jangan Bunda Korla aja. Karena ada anak-anak yang berprestasi. Oh juga enggak. Yang juara matematika, yang juara dunia fisika gitu. Coba itu juga baiklah. Oh. Ya Anda paham maksud saya. Iya. Gitu. Baik. Tapi sebenarnya gini, kalau itu buat entertain ya udah nggak apa-apa gitu. Cuma maksudnya kalau menurut gua Indonesia ini gini loh, dari pemerintahnya juga harus imbang gitu maksud gue gitu. Karena jangan sampai akhirnya anak-anak di bawah kita ya, usia di bawah kita itu lahirnya melihat bahwa sukses itu gampang ya. Itu poinnya di situ. Poinnya itu di situ. Sukses tuh live TikTok, mandi lumpur, duit banyak loh. Sukses tuh
maki-maki orang di TikTok banyak duit loh. Kalau sukses tuh nangis-nangis di Dapat TikTok duit. banyak duit loh gitu. Iya, Kan iya. itu mindset kan. Iya. Jadinya itu bikin mensaru atau influence itu juga ya orang-orang kayak gitu. Maksud gua ketika gua ngobrol sama lu tadi, lu kan bilangnya sama gua adalah gua harus berjuang lagi, gua harus gini lagi, gua mau ada acara TV, gua mau acara TV yang begini. Kan itu harusnya mindset yang ada di orang gitu loh. Gua harus berjuang lagi, begini lagi, gua mau target gua lebih besar lagi, lebih apa lagi. Itu gitu. gua banget sih. Kan itu gitu. Nah, kalau mindsetnya ditaruh di anak-anak bahwa gampang loh, cuman begitu bisa terkenal gitu. Tapi kan, berani taruhan yuk, yang mandi lumpur, yang apa. Berapa lama sih? Masa tenarnya? Iya, berapa lama sih? Sekejap kali ya? Sekejap. Abis gitu udah kelar. Trennya berubah lagi. Iya sih. Karakternya nggak ada. Mungkin emang karena kalau misalnya cepet naik cepet turun apa ya gitu ya. Iya, menurut gua begitu gitu. Yang jadi masalah dengan dunia sosial media, TikTok dan sebagainya kan algoritmanya tuh ngebuat semua orang bisa tiba-tiba terkenal. FYP, Pak. Iya. Iya kan? Oh benar. Iya kan? Gue masuk FYP mulu loh. Bener kan? Terus yang lebih aneh lagi gini, kadang-kadang lu bikin video niat nggak bagus. Lu bikin video ngaco-ngaco, nonton banyak. Bisa begitu ya makanya. Jadi selera pasar bingung juga kita kan lama-lama kan. Gue kalau bikin video yang serius nggak ngelaku ditonton. Kalau gue agak jukit-jukit par gue dikit masih laku sih. Tapi dikatain. Tapi ditonton. Nah kan goblok kan. Sampai 11M kadang 11 juta orang. Iya gitu. makanya. Tapi ditonton. Iya makanya. Bener katanya. Lu Roy kalau Anda nggak suka. Iya, nggak suka ya swipe aja. Skip aja. Skip aja udah biarin. Karena sosial media kan nggak kayak TV ya. Kalau TV kan diputar terus di rumah gitu kan. Iya. Pilihannya nggak banyak. Sosial media kan tinggal skip aja. Tapi ini loh, TikTok tuh lumayan agak ketat sekarang. Kalau untuk di bawah usia segala macam nggak boleh ke shoot gitu. Oh ya? Iya benar. Anak usia di bawah 17 tahun tidak boleh ditampilkan. Pelanggaran itu kita akunnya bisa di-ban. Anak usia di bawah 17 tahun tuh? Iya. Setiap kali kita live itu kan ada peringatan harus 18 tahun ke atas. Orang Avatar gimana? Nggak ngerti dah tuh. Terus udah gitu tidak boleh menampilkan anak-anak kecil. Terus udah gitu tidak boleh di jalan raya gitu. Itu nanti akan ada aturan. Ada aturan gitu. Lebih ketat gitu. Jadi kalau TikTok tuh lebih kayak mirip-mirip TV dikit sih. Nggak boleh ada asap gitu. Asap nggak boleh? Gitu. Dan live juga katanya kalau ditinggal nggak boleh ya? Hilang langsung ya? Iya benar. Langsung hilang. Agak ketat sih di sana. Cuma di sono gede gitu. Sayarannya. Itu jujur gue iya. Gue ketagihan loh di TikTok. Itu gimana sih, Roy? Jadi kalau kita live. Kan lo live nih. Live aja. Ngobrol nih. Kadang gue baca tarot gitu. Kadang gue sapa penggemar, fans kita ya udah. Oke. Banyak yang hujat ya udah. Tapi orang bisa nyawer. Pakai yang give itu. Ada singa, ada paus, macam-macam, ada necklace. Paling gede itu apa? Apa ya? Singa kayaknya harusnya. Singa tuh berapa? Kalau dirupiahin 4-5an ya, 4 atau 5 juta gitu. Dan ada yang ada. Serius. Iya sih. Gue ngomong gini gak apa-apa gak ya? Oke lu. Makanya kalau Instagram sekarang agak sedikit ditinggalkan sih. Untuk live-nya tuh lebih sering TikTok, lebih hype gitu. Berarti ya orang yang bisa nyawer 4-5 jutaan kan berarti orang Sultan. Jadi iya dong. Iya. Kayak misalnya adalah ya orang-orang yang mampir ke beranda kita gitu lah. Live TikTok kalau dia suka, kita disawer gitu. Saweran sih. Seru sih. Seru banget. Enggak, gue masih nggak paham ya. Kamu nggak main TikTok, Om? Main, tapi gue naruh video, potongan juga. podcast. Laku kan? Yang nonton lumayan. Cuman gue belum pernah live. Yang gue nggak paham kalau orang bisa sawer lu 4-5 juta, berarti yang nyawer ini bukan orang sembarangan dong. Iya bukan. Iya dong. Kadang juga lagi apes. Cepeno peceng juga nggak masuk sih. Kalau lagi apa? Maksudnya kalau lagi nggak laku, nggak ada yang nonton juga 100-200 ribu juga kadang susah sih. Kadang cuma $200 gitu-gitu doang.
kadang wow gitu, karena kalau ada singa, paus gitu. Ya tergantung sih ya Om ya, tergantung. Tapi lu tahu maksudnya ini tergantung apa ya, tergantung kalau kita nonton banyak, ada yang online juga sultan kayak gitu, terus kita di sawah ya mungkin banyak. Tapi kalau lagi nggak ada yang nonton ya nggak ada yang nonton, kan ada jam-jam tertentu Om, kayak misalnya habis pulang kerja jam 6 gitu, mungkin lagi di jalan itu viewersnya kan dikit. Ya otomatis yang sawer mungkin nggak ada kayak gitu ada jam-jam khusus seperti tapi itu. Ini nggak tergantung juga dari yang lu omongin nggak? Iya tergantung. Kadang orang boring kok lihat aku juga. Jadi biasa aja gitu. Kadang gue hahahi ada yang boring. Tapi kadang kalau misalnya oke banget sampai beberapa K yang nonton gitu. Gitu sih tergantung lah ya Om. Nggak setiap hari. Dan juga. Sekarang ada jualan juga ya. Jualan. Kalau jualan aku belum pernah tuh. Nggak ngerti cara kayak gitu-gitu. Tapi lu tahu kan? Tahu, cuma gue masih rada gaptek untuk ngurusin shopping itu. Jualannya. Lebih baik live. Masuk deh. Lumayan deh. Makanya tiap hari ya live. Sekarang gue ketagihan jadi live tiap hari. Lumayan ya. Lumayan. Iya kayak yang gue bilang, kadang cuma 200.000 rupiah, kadang $200, kadang sampai 1.000-an, $1.000, sekitar 14 jutaan sih. Bisa kadang kalau lagi ini banget, lagi banyak yang sawer. Makanya kan yang itu mah dilumpur kan demi saweran. Demi saweran, iya. Mereka meng-create ide-ide gila gimana caranya untuk tapi saweran. Mungkin mereka dapat saweran, mereka create ide seperti itu, terus mereka juga pinter banget. Mereka create ide yang sama algoritmanya TikTok nggak kena larangan kan? Iya, makanya heran nih. Kapan nih nggak kena nih gitu kan? Bener. Kalau di jalan kena, ini kena. Mandi lumpur kayaknya belum ada larangan. Mandi lumpur, tapi kan sekarang dilarang. Iya kan? makanya. Semua tapi pertanyaan gue ya, mandi lumpur itu cuma ada di Indonesia apa ada di negara lain deh? Di Indonesia deh kayaknya. Indonesia baru kalau lumpur. Indonesia ya? Iya. Lumpur tuh baru Indonesia. Oh, kalau yang nyiram air udah di luar ada? Ada. Yang itu ada nggak sih yang lagi tidur terus udah gitu Kentut. kita bangunin pakai sound apa, ntar singa paus berapa duit, ntar dia bangun gitu, kayak ada pencetannya itu nggak sih? Gua nggak tahu tuh. Itu nggak tahu ya. Gua nonton yang di Tretan Muslim, ada istrinya dikasih singa atau paus itu suruh nabok suami. Hah? Oh my god, ditabok suaminya. Mandi lumpur tuh hanya ada di Indonesia. Coba Anda lebih kreatif lagi gitu. Mandi gitu lumpur Lapindo. Kayaknya belum ada gitu ya. Bagus loh. Luar biasa. Jadi lu kalau di situ sendirian? Kadang Komal itu kita nge-live bareng-bareng sama member-member TikTok yang lain. Kalau dapat saweran gimana gitu? Masuk ke kita dong saweran. Kadang gue gini, sawer gitu. Lu kan ini berdua. Dia yang pengirim gift-nya itu bisa langsung ke kita gitu. Dia mau pilih siapa untuk kasih gift-nya gitu. Dia bisa milih siapa ngasihnya. Yuk, TikTokan yuk. Boleh. Gue juga baru tahu tuh bisa kayak begitu tuh. Gue tadinya nggak percaya. Masa sih? Tapi beneran loh, aman. Oke, maksudnya. Nanti uangnya diuangkannya gimana? Dia nanti diuangin masuk ke rekening kita gitu jadinya. Lu taruh rekeningnya gitu. Harusnya sih aman ya. Nah, aman ya. Aman lah, itu kan nggak ada masalah kan. Maksudnya rekening kita ditaruh di salah satu platform itu sih. Tapi maksudnya gini, ada nggak yang mintanya aneh-aneh gitu misalnya? Nggak, belum pernah. Belum. Lu suruh jungkir balik gitu kan? Gue juga takut juga kena pelanggaran, kan sayang nanti akunnya di ban. Kayak kita normal-normal aja. Bahkan ada yang ekstrim kan, berapa koin dia nanti buka baju apa bla 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 gitu kan ada sebenarnya. Cuma kok nggak kena? Nggak tahu gue juga. Begitu gue lihat kayak begitu gue langsung tutup. Gue takut juga kalau kita nonton kita juga kena ban. Oh iya. Gitu. Ada kok gue sempat lihat kasih berapa koin nanti gue buka kayak gitu gitu. Terus buka tuh masih ada dalaman tapi. Gue nggak tahu, gue nggak lihat. Lu nggak lihat sampai bukanya? Gue malas, gue skip. Soalnya menurut aku akun TikTok kita tuh berharga ya. Gitu. Takutnya ntar dia kena ban, kita juga kena ban. Ya itu kan aturan sosial media kita aset juga gitu. Iya, benar. Udah. Itu kena ban dulu. Gue pernah ngundang. Susah loh saya kalau udah di ban. Siapa yang cowok kesini tuh? Siapa tuh? Yang tete.
Bukan Agung. Dia ngedance nggak pakai baju, cowok pakai andukan. Nah, itu kena teteknya, Pak. Cowok loh, Pak. Cowok loh, Pak. Iya. Sumpah serius. Kita tuh laki pun harus pakai baju, say. Iya ya? Iya. Kalau di Instagram kan nggak apa-apa, Pak. Kalau bukan cewek. Ya, ini juga nggak boleh. Kena tegur. Gitu. Oh. Peraturannya gitu, Pak. Jadi lo kalau telanjang dada pun kena. Kena. Oh, baru tahu loh. Lucu loh. Gak boleh. Gitu. Jadi benar-benar ketat, kayak dia benar-benar begitu udah naik setengah half naked aja, biasanya sih ada semacam peringatan. Gue juga heran kenapa masih ada orang-orang yang buka itu tapi nggak kena pelanggan. Gue nggak ngerti tuh caranya gimana. Ya ada kan, yang tadi lu bilang sawer itu dapat. Iya, sawer itu gue buka baju gitu kan. Tapi itu ada. Iya, cuma gue heran kok orang-orang gitu masih eksis ya. Mungkin kenal orang dalam, Pak. Mungkin juga nih ntar belakangan tiba-tiba akunnya hilang, itu bisa jadi juga. Lu bawain ini nggak horor-horor gitu di TikTok? Cerita-cerita horor. Oh iya, menarik loh. Oh iya, ada. Cuma lihat-liat market, lihat-liat jamnya juga. Karena kalau lagi rame ngobrolin horor juga kayak mimpi gitu. Ngobrolin mimpi. Oh ini banyak yang nanya ke gue gitu kan. Mimpi mantan apa nih gitu. Mimpi orang yang udah meninggal apa ya gitu. Gue jawab-jawabin aja. Ini bacain cerita horor orang. Oh iya. Cuma gimana ngemasnya biar kita nggak boring dengerinnya. Iya itu karena lama ya pasti. Karena lama. Itu berapa lama tuh Roy? Kalau lu nge-live tuh berapa lama? Live itu 1 jam aja sih. Terus di TikTok kalau gue kan ikut ini ya agensi gitu kan. Jadi 1 bulan tuh harus 17 jam penayangan. 1 bulan 17 jam berarti. Iya, misalkan kalau 1 hari 1 jam. 1 jam udah 17, lewat dong. 7 hari. Iya, kalau 1 hari 2 jam gitu udah. Itu tuh harus ikut agensinya. Enggak juga. Gitu. Enggak juga. Oh enggak. Karena gue suka aja terorganisir gitu, jadi kayak nanti ada endorsean apa kan bisa lebih cepat di jaring ya kan. Iya. Tapi kalau dapat duitnya kalau agensi berarti 50-50. 50-50. Masuknya ke rekening lu tapi. Iya, semua udah diatur, dipotong dan segala macem gitu. Oh, berarti lu gak naruh rekening lu dong, naruh rekening agensinya dong. Masuk ke rekening gue gitu kan. Cuma gue nggak ngerti aturannya gimana, udah kepotong aja. Oh, dia udah kerja sama kali sama TikToknya. Bener. Otomatis kayak kita kalau masuk sana, kalau kita akun kita di ban, kita ditolongin gitu, lebih cepat gitu. Gitu doang. Terus lebih kayak antara ada acara TikTok, gue ikut live gitu sama kayak rencananya gue sama Angel Karamoy kayak gitu. Ntar bisa di matchingin gitu. Itu 50-50 itu yang dari pendapatan langsung dipotong 50%. Oke lah, gue udah bersyukur lah dengan segitu. Iya, oke. Nggak daripada kalau nggak masuk satu ini pun kita juga dari nol juga kan sama. Berjuang sendiri. Kalau ini kan kita udah endorsean, dia yang ngatur, gue yang jual diri aja udah gitu. Tapi bisa endorse, bisa masuk? Bisa. Bisa masuk sih, aman. Oke sih. Nggak di ban masuk endorsean tuh? Enggak. Kita kan ini lihat-lihat juga produknya apa, terus udah gitu oke enggak gitu segala macam kan, itu diatur semua sama ini kan, badan agensi ini. Dan ini banyak, maksudnya banyak dari selebgram, artis gitu. Kedepannya kan nanti kita akan terus live bareng kan. Nanti kita collab di live TikTok bareng. Otomatis nanti exposure-nya gede. Terus mungkin ada yang nonton nyawernya gede juga. Itu adalah sebuah keuntungan bagi public figure gitu. Bagi kita yang sebagai public figure. Gitu sih. Seru sih. Kalau bisa dapat puluhan juta Pak, Anda Pak. Ngapain Anda di TV Pak? Enggak, gue buat apa Anda di TV kalau saweran Anda gede Pak? Anda bisa di rumah bikin sendiri. Kadang di mobil nggak kelihatan di jalan mobil gitu. Gue tutup korden gue. Nggak usah capek datang dari pagi sampai pagi. Ya cuma kan gue suka ya di dunia entertainment kan memang. Ya itu karya lah ya, dunia yang berbeda lah ya. Berbeda. Oke loh.
Iya sih. Lu yang nggak jalan apa YouTube ya? YouTube gua nggak laku say. Itu tapi bikin nggak sih? Bikin, cuma ambles di situ. Maksudnya, ya begitu aja, nggak ada. Gua masih belum ngerasain ada income dari sana gitu. Kayak belum jalan juga kayaknya. Udah saat baru aja mau 1 juta subscribe baru gitu. Tapi pasti tidak seniat bikin TikTok ya? Oh ya udah. Wow, gitu TikTok. Iya, langsung tuh ya. Langsung tuh ya. Coba tuh Levi bikin TikTok live. Iya, sama Mas. Tanya dia jam berapa yang banyak orang nyawer gitu. Iya dong. Ya kan? Tapi nggak boleh buka baju. Nggak boleh. Nggak boleh. Mandi lumpur boleh. Aduh Roy, tapi gue sih cuman bisa yang terbaik lah buat lu. Maksudnya gue doain yang terbaik juga. Ya. Amin. Apa ya? Program TV. Nah tuh program TV tuh. Nih bro yang ada di TV ini mumpung orangnya nih on fire loh, lagi gila-gilaan loh ini tuh. Jadi jangan kehilangan keadaan. Nanti kalau dia tidak mau di TV lagi gimana? Kalau dia cuma mau main TikTok lebih gede daripada TV bayarannya gimana coba? Iya, bisa jadi loh. Bisa jadi loh. Jangan. Bisa jadi loh. Gue tetap mau berkarya di dunia entertainment juga kok. Iya sih. Oke. Tapi you know what? I pray the best for you. Thank you so much. Dan gua nggak akan mau naruh pikiran gua kalau lu sakit. Ya, jadi maksud gue ya gini lah, kita bikin janji aja lah pokoknya. Pokoknya at least setahun sekali lu harus kesini. Thank you. Gitu. Setahun sekali. Iya. At least. Oh, at least. Setidaknya. Baik. Setidaknya. Gitu. Terus setidaknya 10 tahun sekali. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Benar. Lu harus ada di sini. Setidak-tidaknya. Thank you. Jadi artinya tahun depan lu masih harus hidup. Masih harus hidup. Oh iya. Amin. Harus bro. Harus lah ya. Pokoknya lu sehat terus deh. Pokoknya gue doain yang terbaik buat lu. Doa terus menghibur juga. Kalau yang mau lihat TikToknya di mana? TikTok lu namanya apa? Roy Kiyoshi Real. Roy Kiyoshi gitu aja. Pasti udah ketemu. Langsung keluar karena udah paling atas tuh udah ya. Udah paling atas. Dan mudah-mudahan nanti ketika di TV kita nonton dia punya acara apa di TV. Ya. Siap. Thank you Roy ya. Thank you so much. Let's close this at 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.